Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di general reading ya, pembacaan secara acak ya, energi ditarik secara umum, jadi bisa resonans bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Jangan lupa selalu untuk melibatkan Allah atau Tuhanmu ya dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu. Ini adalah prediksi, jadi ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat lepaskan saja. Ya, kalau ini adalah energi kamu, jadikan motivasi, antisipasi dan pembelajaran ya. Kalau tidak ada di ranah ini, jadikan ambil manfaatnya, jadikan pembelajaran. Oke. Ternyata begini isi hatinya padamu saat di belakangmu atau saat kamu nggak ada ya, saat di belakang kamu. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa yang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat aku dimanapun berada. Fokus ya. Ternyata begini isi hatinya padamu di belakangmu. Kita akan lihat bagaimana sih kalau dia ada di belakangmu, mencintai atau ngelaba. Kartu pertama, godaan diri. Terkena godaan diri, tapi ini datangnya dari dia sendiri ya, bukan ada yang godain atau bagaimana ya. Kalau ini adalah orang yang pernah punya masa lalu, dia ingin healing dari orang masa lalu dan ingin melakukan sebuah perbaikan hidup. Yaitu orang yang menginginkan sebuah kesuksesan dalam hubungan ya. Kita akan bicara tentang hubungan. Jadi orang ini ingin nanti hubungan bersama kamu tuh sukses. Di sisi lain dia pengen healing juga dari orang masa lalunya ya, ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik, tapi juga dia ingin sukses dalam hubungan ya. Ini adalah penyelesaian. Dia ingin menyelesaikan hubungan yang memang selayaknya untuk diselesaikan. Ya. Ini adalah hubungan cinta segitiga triparti. Jadi sebelum kamu ada yang lain atau ada yang lain sebelum kamu ada yang lain atau setelah kamu ada yang lain. Dia ingin menyudahi hubungan dengan orang masa lalu itu. Dengan orang yang selain kamu ini, dia ingin menyudahinya. Berarti hubungan ini adalah hubungan cinta segitiga ya. Ya. Ini sudah dia pikirkan karena dia ingin bertanggung jawab terhadap hubungan ini. Orang ketiga di sini yang terbaca adalah hubungan cinta. Bukan dengan anaknya, bukan orang ketiga itu bukan anaknya, bukan, tapi hubungan cinta. Mungkin hubungan cinta ini bisa terjadi setelah dengan kamu atau sebelum dengan kamu, tapi dia ingin menyelesaikan hubungan ini dengan dia yang di sana karena dia ingin fokus ke kamu gitu. Ini yang dia lakukan di belakang kamu ya. Ini isi hatinya di belakang kamu ya. Itu yang selalu ada di dalam pikiran dia. Ingin melakukan pemikiran besar di mana dia ingin menyelesaikan hubungan, mengambil salah satu di antara kamu, dia dan dia gitu. Sudah dia pikirkan masa-masa. Fokus ya.
ya, sekalipun dia harus patah hati, sekalipun dia harus bersedih, tapi dia ingin mengambil hubungan ini sukses, hubungan dengan kamu ya. Dia ingin menjalin hubungan dengan kamu ini sukses, tidak ada lagi yang namanya orang ketiga, dan dia sudah memikirkan untuk menyelesaikan hubungan dengan dia yang lain. Ini yang ada di pikiran setiap ada di belakang kamu, ini ada yang ada di hatinya setiap ada di belakang kamu. Ini orang ketiga ini bisa datang setelah kamu atau sebelum kamu ya. Walaupun hubungan dengan si dia yang di sana itu sudah komitmen ya, artinya ini lebih orangnya lebih datang duluan sebelum kamu. Jadi kamu tuh orang setelah dia orang ini. Tetapi si dia maskulin yang kamu pertanyakan ini, dia akan menyelesaikan hubungan ini dengan si dia yang di sana. Kenapa? Karena dia ingin bersama kamu. Ya, ini tipe orang yang setia ya, tapi mut-mutan. Orang ini setia dan mut-mutan, rajin kerja tapi mut-mutan. Jadi kamu jangan heran kalau menjalin hubungan dengan dia. Kamu pasti akan dilanda rindu terus, karena orang ini menggemaskan. Karena orang ini sangat pesonanya tuh besar. Jadi kamu walaupun terkadang dia mut-mutan, kadang bahagia hari ini. Makanya kamu kalau menonton video ini tidak mungkin percaya kalau orang ini benar-benar cinta sama kamu, karena orang ini cuek, ini karakternya ya, dingin ini karakternya ya, nggak romantis ini karakternya ya, dan ini orang pintar sekali menyimpan perasaan, jadi nggak bakal terlihat oleh kamu gitu. Cemburuan iya, tapi dia pintar menyimpan. Dan orang ini setia ya, setia. Orang ini setia. Ini adalah ciri dari seorang Cancer. Dia kalau mencintai satu orang tidak akan mencintai yang lain. Ya, kecuali yang orang lain itu pasti ini di sini ada cinta ketiga. Ada orang ketiga, entah sebelum kamu atau setelah kamu datangnya. Tetapi orang ini kalau pernah tersakiti, dia akan tidak mau lagi peduli. Misalkan kamu ya nyakitin dia gitu, atau kamu membuat kecewa dia tidak akan pernah kembali sama kamu lagi, kecuali kamu bisa meyakinkan. Karena orang ini kalau punya cinta dan dikhianati, dia akan pergi begitu aja, tidak akan pernah kembali, walaupun dia sebetulnya juga sakit banget gitu ya, tapi dia bukan tipe orang yang memaafkan. Ia memaafkan, tetapi sekalinya dia tersakiti, dia tidak akan lagi mau mengenalnya gitu. Nah, kamu kalau berdiling atau berpasangan dengan dia, kamu pernah membuat kesalahan, kemungkinan besar kamu tidak akan dimarah, atau kemungkinan besar tidak akan membenci kamu, tapi dia tidak akan lagi bersama kamu. Inilah karakter Cancer ya. Dan dia mut-mutan, emosional juga. Tapi orang ini begitu emosi sebentar saja, kemudian baik. Apalagi kamu bisa menjelaskan tentang perasaan kamu, kenapa kamu marah. Dan orang ini punya kesetiaan ya, itu. Kalau mencintai satu orang, misalkan kamu sudah bisa membuat dia cinta, dia nggak bakal meninggalkan kamu. Sekalipun kamu sudah meninggalkan dia nggak bakal marah sama kamu, tapi dia akan tetap tidak mau mengenal kamu ya. Tapi makanya jangan coba-coba. Kalau kamu cinta ya bilang cinta aja ya. Dan dia memang tujuannya untuk mencari cinta baru ya, karena dia sudah dikecewakan oleh masa lalu, tapi di sini tidak terlihat ceritanya, dan ingin bersama kamu seperti itu, ingin menikah sama kamu. Mungkin kamu nggak menduga, masa ya sih orang seperti dia gitu, yang kesannya tuh cuek. Kamu dulu yang nge-WA, kamu dulu yang harus ibaratnya kayak pengemis ya. Nge-WA dulu, menjelaskan dulu, manja-manja dulu. Ini orang senang ya kalau kamu manja ya.
tapi dalam aslinya dia ngomongnya nggak suka, tapi sebetulnya suka sama kamu, sayang karena kamu manja, karena kamu mandiri juga, mandiri. Kamu bisa meletakkan dirimu di mana saat dia membutuhkan kamu. Jadi dia paham banget kamu sebetulnya. Tapi pertanyaannya, kamu paham nggak sama dia? Pasti kamu menilainya dia itu orang tuh yang nggak pernah peduli sama kamu, yang selalu cuek. Ya pasti kalau dia diem kamu mikirnya yang aneh-aneh, dia cari yang lain atau gimana. Tidak. Orang ini kayaknya pernah terluka oleh masa lalu. Di sini ada patah hati. Ini kisah masa lalu yang memang betul-betul pernah terluka, pernah dikhianati oleh masa lalu. Mungkin karena ekonominya tipis, pasangannya selingkuh, atau karena memang ditinggal selingkuh. Bukan karena materi, tapi memang benar-benar ditinggal selingkuh. Dan kemudian dipertemukan dengan kamu, dia merasa nyaman, merasa sayang. Sekalipun di sini kamu terlihat lebih galak dari orang masa lalunya ya, tapi dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan bahkan dia ingin melakukan di belakang kamu itu, dia ingin melakukan untuk menyudahi hubungan dengan orang masa lalu untuk bisa bersama kamu, seperti itu ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat ya, sebenar-benarnya seperti apa sih ya isi hatinya padamu di belakang. Cinta, dia ingin menikah loh sama kamu. Bagaimana? Mungkin orang ini tidak pernah mengatakan cinta sama kamu, sayang sama kamu, nggak pernah. Bilangnya ya jalanin aja gitu. Orang ini kan nggak romantis. Awalnya dia ragu-ragu terhadap perasaannya ke kamu. Ini usianya ada yang lebih muda dari kamu ya. Ya. Tapi dia akan melakukan lebih baik untuk dari kemarin. Akan melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Karena dia ingin move on dari orang masa lalu. Ya. Ini adalah perasaan dia ke kamu. Dia akan menghubungi kamu ya. Walaupun kemarin dia cuek ya, tapi di depan kartu ini dia akan menghubungi kamu. Karena dia sudah merasa lebih klik sama kamu. Ya, ini adalah komitmen kalian berdua untuk menjadi sebuah komitmen, perasaan cinta kamu perasaan dia ke kamu. Cinta. Mungkin ada yang sudah berkomitmen dan berencana, dan di saat itulah dia akan berpikir, dan setelah berpikir itu dia ingin melakukan sebuah tindakan, yaitu bersama kamu dan meninggalkan orang masa lalu ya. Jadi di belakang kamu itu dia ingin menyelesaikan hubungan masa lalu yang notabene pernah membuat dia luka ya. Fokus ya. Nanti akan bergerak ke depan, akan melangkah, ada pergerakan nih hubungan dengan kamu nih. Akan mungkin ya nggak cepet-cepet banget, tapi akan bergerak terus, karena dia mempunyai keberanian untuk bergerak terus untuk mencapai sebuah keinginan bisa menikah dengan kamu atau menseriusin kamu ya. Mungkin dia tidak pernah gembar-gembor masalah perasaan keinginan menikahin kamu, tapi kamu mungkin kalau kamu bilang meminta menikah, dia akan memberikan ya. Sebuah keinginan, dia mempunyai sebuah emosi, sebuah keinginan. Ingat ya, orang ini agak emosional dikit ya, agak marahan, agak cuekan gitu, nggak peduli gitu kadang-kadang. Tapi sebetulnya dia sayang, sebetulnya dia baik. Memang karakternya seperti itu, dan hanya kamu yang bisa kalau orang bilang itu jadi pawangnya gitu loh, bisa menaklukkan gitu. Orang ini sulit sekali dan emosional banget. Tetapi dalam emosional itu dia nggak membawa sekarang marah sama kamu, besok lagi sudah enggak, atau beberapa menit kemudian dia sudah biasa lagi. Memang ini adalah karakter seperti itu. Ini yang akan
isi hatinya padamu di belakang kamu, yang kelihatannya cuek, kelihatannya ketus, galak, tapi sebetulnya dia mempunyai hati yang sangat setia untuk kamu, seperti itu ya. Dan dia berusaha untuk bisa bersama kamu ya, tapi terlihatnya di sini akan menikahi kamu, tetapi semua akan butuh waktu, butuh proses. Jadi jangan langsung mana Anda nggak menikahi. Tidak seperti itu. Menikah kan butuh biaya juga, menikah kan butuh persiapan mental juga. Ini adalah yang dia punya dalam perasaan dia ke kamu gitu loh, ingin menseriusin kamu gitu. Di sini ada energi Sagittarius, ada energi Cancer, ada energi Libra ya, juga ada energi Sagittarius kuat sekali, ada energi Pisces ya, ada energi Pisces. Di sini juga ada energi Aries tapi tipis-tipis saja. Ada energi Libra, Aquarius, Libra, Sagittarius, Pisces, dan Aries tipis-tipis ya. Yang paling dominan adalah energi Sagittarius. Ada Sagittarius, ada Libra ya, kemudian di sini ada Pisces, ada Cancer ya. Itu yang mencintai terbaran kartu pada kesempatan kali ini ya, buat kamu. Ternyata begini isi hatinya padamu di belakang. Amin. Semoga ini bisa menjadi sebuah kenyataan, dan ingat, ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja ya, dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hatimu. Jadilah orang baik ya, karena doa orang baik akan kembali ke yang baik, doa baik akan kembali pada orang baik. Kita bersyukur dalam segala keadaan, bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan ya, yang pasti seperti itu. Tetap optimis dan cintailah dia karena Allah, itu pesan kode selalu. Dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, karena itu sangat mengecewakan. Kalau mencintai karena Allah, semuanya akan berjalan baik-baik saja, karena Allah yang akan menjaganya. Dan kamu akan merasa yakin bahwa Allah yang menentukan. Jadi seandainya terjadi apapun yang kamu nggak inginkan, itu sudah siap kamu. Oke, ini ambil pesan buat kamu. Pesan untuk sahabat semua yang menonton video ini ya. Pesan pertama, jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit ya. Jangan cemburu, jangan overthinking. Dia cuek itu bukan karena nggak sayang, memang karakternya seperti itu ya. Terus dia marah-marah itu bukan karena nggak sayang, ya memang karakternya seperti itu. Bersabarlah ya. Cinta itu identik dengan sabar ya, Andis. Iya, dia akan meninggalkan kamu, kalau kamu banyak tingkah, kamu membuat dia kecewa, dia nggak segan-segan akan meninggalkan kamu. Maksudnya gini, dia tidak akan membenci kamu, tidak akan marah sama kamu, tapi tetap berteman gitu, tapi dia diam-diam tidak akan lagi peduli sama kamu, seperti itu. Cuek banget. Dia ingin menikah denganmu. Amin. Apa yang kamu harapkan dari dia? Nah, ini pertanyaannya, kamu yang harus jawab sendiri. Kamu tuh menunggu dia, berharap sama dia apa gitu loh. Nah, itu kan karena kamu yang punya rasa, kamu yang akan menjalani, jawab sendiri ya. Oke. Tetap optimis, tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan, tetap kontrol ya. Nah, semuanya itu kan tergantung kamu. Baik buruknya hubungan itu tergantung kamu ya, seperti itu. Tetap optimis, berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segalanya menjadi lebih baik. Dan yang pasti cintailah dia karena Allah ya, begitu. Oke,
Ada kesalahan dalam mekanisme destara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sangat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Yang mau personal reading monggo silakan ya. Kalau kalian ada di ranah ini kurang detail ya monggo. Pengen detail silakan personal reading. Kamu ada di sini tetapi nggak ada energinya gitu. Jadi kamu cuma menonton saja, ambil pembelajarannya. Ya. Jangan lupa tetap berjalan dan menjadi orang baik. Jaga kesehatan, jangan lupa karena kesehatan itu adalah penting. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Tetap optimis ya. Bye.